Pada tahun 2019 silam, Vivo memiliki Z series yang hadir dengan keunggulannya di bagian performa. Kini Vivo merilis T1 series dengan tipe yang serupa, yakni sama-sama mengunggulkan bagian performanya. Ini juga menjadi smartphone T series pertama yang resmi masuk untuk pasar Indonesia. Vivo T1 Pro 5G hadir bersamaan dengan versi reguler, yakni Vivo T1 5G yang juga sama-sama mengunggulkan performanya. Khusus untuk yang versi Pro, HP ini dibekali chipset mid-range paling ngebut untuk saat ini, yakni Snapdragon 778G. Menariknya, Vivo T1 Pro 5G tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga dalam hal layar, kamera, dan dayanya pun dibekali dengan spesifikasi yang tinggi pula. Tapi, apakah dengan berbagai keunggulan yang diberikan membuat HP ini cocok untuk kamu? Tentu saja HP ini juga memiliki beberapa kekurangan yang wajib kalian tahu sebelum membeli HP ini. Untuk tahu lebih lengkap apakah HP ini cocok untuk kamu atau tidak, berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo T1 Pro 5G Indonesia. Kelebihan yang pertama, isi box pembelian lengkap. Di saat beberapa brand sebelah mengurangi isi box pembeliannya, Vivo justru masih menghadirkan isi box yang lengkap. Mulai dari kertas panduan, soft case, screen protector pada layarnya, SIM ejector, adaptor charger, kabel Type-C, hingga earphone beserta konverternya pun disediakan oleh Vivo. Yang kedua, performa tinggi. Untuk kelas harga di bawah 5 juta, mungkin HP ini bisa menjadi salah satu yang terbaik jika dinilai berdasarkan performanya. Bagaimana tidak, Vivo T1 Pro 5G dipersenjatai prosesor Qualcomm Snapdragon 778G fabrikasi 6 nanometer yang hemat daya, serta memiliki performa terbaik untuk smartphone kelas menengah. Berdasarkan pengujian benchmark, untuk Antutu 9 berhasil mendapatkan 533.396 poin, serta untuk Geekbench 5-nya dengan nilai 791 single core dan 2872 multicore. Ini termasuk angka yang tinggi untuk smartphone 4 jutaan, bahkan ini lebih baik dibandingkan chipset milik Redmi Note 11 Pro 5G yang menggunakan Snapdragon 695 5G. Saat digunakan bermain PUBG Mobile, game bisa berjalan lancar di settingan Smooth Extreme 60 fps. Jika ingin bermain di grafik yang lebih tinggi bisa hingga HDR Ultra 40 fps. Sedangkan untuk ML bisa hingga Super Refresh Rate dan High Graphic. Agar performa tetap stabil dan tetap menghadirkan pengalaman gaming yang baik, Vivo T1 Pro 5G juga disematkan teknologi liquid cooling, yaitu vapor chamber agar prosesor tetap dingin. Sistem pendingin tersebut memiliki luas area 32.923 mm persegi, dan 8 lapisan yang bisa mengurangi temperatur CPU hingga 12 derajat Celcius. Untuk mendukung multitasking, Vivo T1 Pro 5G menghadirkan RAM berkapasitas 8GB yang bisa ditambah fitur Extended RAM 4GB, sehingga totalnya menjadi 12GB. Sementara untuk penyimpanannya tersedia dengan kapasitas 128GB. Yang ketiga, layar berkualitas. Vivo T1 Pro 5G mengusung layar berukuran 6,44 inci, panelnya AMOLED, dan refresh rate-nya 90 Hz. Dengan ini, aktivitas akan cukup mulus untuk scrolling media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Tak hanya itu, color gamut layar ini sudah 100% DCI P3 dan juga mendukung HDR10+, sehingga untuk warna yang dihasilkan sudah termasuk bagus dan enak untuk digunakan menonton film. Apalagi, layar ini juga sudah support Widefine L1 sehingga bisa streaming Netflix Full HD, serta juga sudah dibekali sertifikasi perlindungan mata dari SGS Care untuk kenyamanan mata pengguna agar lebih aman. Layar tersebut mempunyai tingkat kecerahan mencapai 1300 nits, yang mana ini adalah angka yang besar untuk smartphone kelas menengah. Kamu bebas untuk menggunakan ponsel ini dalam kondisi indoor ataupun outdoor saat di bawah terik matahari pun akan tetap kelihatan. Yang keempat, flash charge 66 watt.
Meskipun secara kapasitas baterainya tergolong biasa aja karena hanya 4700 mAh, tapi Vivo membekalinya dengan teknologi pengisian cepat flash charge 66 Watt. Dengan daya segini, pengisian daya dari 0 hingga 50% hanya memerlukan waktu 18 menit saja. Sedangkan untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu sekitar 58 menit. Sementara untuk ketahanan baterainya sendiri cukup bagus meski di bawah 5000 mAh, karena saat diuji untuk menonton video playback pun mampu bertahan hingga sekitar 22 jam 30 menitan. Sedangkan untuk nonton YouTube 30 menit hanya berkurang 2%, dan TikTokan 30 menit juga hanya berkurang 3% saja. Yang kelima, kamera memuaskan. HP 4 jutaan ini membawa konfigurasi 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, super wide angle 8 megapiksel, dan 2 megapiksel super makro dengan fokus berjarak 4 cm. Sedangkan untuk bagian depannya tersemat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan fitur Extreme Night Selfie, yang memungkinkan kamu untuk mengambil gambar di kondisi kurang cahaya dengan hasil gambar yang jernih. Sementara itu untuk kamera utamanya pun dibekali banyak sekali fitur menarik, seperti adanya Ultra Stable Video, Dual View Video, dan ada juga fitur lainnya seperti AI Face Beauty, Slow Motion, serta masih banyak lagi. Untuk perekaman videonya, HP ini sanggup merekam dengan resolusi 4K 30fps, maupun 1080p 60fps. Tapi untuk kamera depannya hanya bisa hingga 1080p 30fps. Yang disayangkan adalah ketiadaan fitur OIS di HP ini, jadi untuk stabilizernya hanya mengandalkan AIS. Dan untuk hasil kameranya, berikut ini contohnya. Yang keenam, fitur lengkap dan kekinian. Vivo T1 Pro 5G menawarkan fitur yang cukup lengkap di kelas harga segini. Terutama di sektor konektivitasnya, sesuai namanya HP ini sudah siap untuk konek jaringan 5G, dan untuk bandnya pun lengkap, sehingga siap untuk konek 5G-nya Telkomsel juga. Lalu Bluetooth 5.2, Wi-Fi sudah versi 6, USB-nya Type-C yang juga support OTG, dan yang cukup penting yakni NFC. Untuk sensor pun juga lengkap, termasuk adanya kompas, giroskop, dan sidik jari yang sudah ada di layar. Pengguna juga disuguhkan fitur-fitur untuk menambah pengalaman gaming, ada Ultra Game Mode 2.0, Turbocharge Immersive Gaming, serta newly update Multi-Turbo 5.5, untuk mengoptimalkan prosesor, memori, sistem dan banyak lagi. Dan itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Vivo T1 Pro 5G sebagai HP dengan harga 4 jutaan. Sebagaimana disebutkan tadi, kelebihan yang ditawarkan HP ini sangat menarik di kelasnya. Namun, kamu juga perlu tahu kekurangan apa saja yang ada di HP ini, supaya kamu juga tahu kalau HP ini cocok untuk kamu atau tidak. Kekurangan yang pertama, refresh rate masih 90 Hz. Sayangnya perusahaan belum memberikan refresh rate 120 Hz yang sudah mulai banyak digunakan di kelas harganya, yang mana hal ini menawarkan pergerakan yang lebih mulus. Namun, tetap saja refresh rate 90 Hz juga masih terlihat oke untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, speaker mono. Meskipun audio HP ini didukung teknologi audio booster, dan sertifikasi Hi-Res Audio, tetapi hal itu masih terbilang kurang karena speakernya tunggal, alias belum stereo. Padahal jika speakernya stereo bisa meningkatkan experience penggunaan, dan hal ini sudah mulai dilakukan oleh brand lain di kelasnya. Yang ketiga, tidak bisa nambah storage. Nampaknya kamu harus mempertimbangkan apakah kapasitas storage 128 GB itu sudah cukup untuk penggunaan kamu atau tidak.
Hal ini karena SIM tray yang disematkan pada HP ini berjenis dual SIM saja, alias hanya bisa menampung 2 nano SIM tanpa slot kartu SD, sehingga nantinya kamu tidak bisa menambahkan penyimpanan lagi. Yang keempat, desain layar masih waterdrop. Entah kenapa Vivo masih menyukai smartphone dengan desain waterdrop baik di smartphone entry hingga mid-range-nya, sehingga menimbulkan kesan jadul maupun HP murah jika dilihat dari depan. Inilah yang menjadi poin vital pertimbangan sebelum membeli HP ini. Namun bagi kamu yang tidak masalah akan desain waterdrop, desain secara keseluruhan HP ini sebenarnya sudah termasuk oke. Bodinya dibuat dengan lekukan 3D yang cukup nyaman saat digenggam, bobotnya relatif ringan di 180,3 gram dengan ketebalan 8,49 mm, serta tampilan belakang yang keren. Cover belakang dibalut dengan kristaline matte yang inovatif dan begitu mulus. Diklaim desain tersebut memiliki nano coating 400 nanometer yang super kuat, bebas sidik jari, tidak licin di tangan dan bebas terhadap goresan. Dan itulah beberapa kekurangan yang bisa menjadi bahan pertimbangan kamu sebelum membeli HP ini. Apabila kekurangan yang disebutkan tadi bukan menjadi masalah untuk kamu, mungkin HP ini adalah HP yang cocok untuk kamu beli. Terkait harga, Vivo T1 Pro 5G dijual dengan harga normal Rp4.499.000, dan untuk saat ini hanya tersedia satu varian saja, yakni 8/128GB. Dan untuk link pembeliannya akan Mimin cantumkan di kolom deskripsi video ini. Kesimpulannya, Vivo T1 Pro 5G merupakan HP terbaru rilisan tahun 2022 yang sangat worth it untuk dibeli. Terutama untuk kamu yang suka bermain game, HP ini bisa memanjakan kamu berkat performa ngebut yang diberikan. Selain itu, bagian layar, kamera, baterai, dan fitur-fiturnya pun dijamin bisa memuaskan, meskipun harus menerima kekurangan pada desain layar, speaker tunggal, dan storage yang terbatas. Bagaimana menurut kalian? Apakah HP ini menarik buat dibeli? Tulis pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.